Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbul izzati fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Terhitung kurang lebih 3 hari ke depan akan masuk 1 bulan yang istimewa, yang Nabi mengatakan syahrun mubarakun, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan yang banyak kebaikan di dalamnya, bulan yang keumuman manusia melakukan ketaatan, ritual-ritual ibadah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu jalla dzikruhu subhanahu wa ta'ala menginginkan dengan adanya atau dengan berulangnya bulan Ramadan itu agar manusia bisa memperoleh satu bekal, satu predikat yang dapat membuatnya bahagia di dunia dan di akhirat. Kita semua tahu, kita semua pernah dengar, bahkan sebagian kita hafal, Allah menutup dari rangkaian perintah puasanya dengan mengatakan la'allakum tattaqun. Yani Allah mensyariatkan puasa dengan maksud dan tujuan agar kita bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa, hamba Allah yang menjalankan perintahnya, hamba Allah yang meninggalkan larangannya. Itulah hakikat takwa. Kita diharapkan atau Allah memberikan peluang kepada kita semua agar kita bisa berpredikat sebagai orang yang bertakwa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala, dan Nabi kita, Nabi yang mulia, salatu wassalam alaihi,
beliau telah mengingatkan kita semua ribuan tahun yang lalu tentang salah satu peristiwa atau salah satu kondisi yang akan terjadi nanti di hari kiamat. Di antaranya tentang ganjaran ataupun balasan untuk orang-orang yang berpuasa. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, rubba sha'imin, mayoritas dominan orang-orang yang berpuasa, mayoritas orang yang berpuasa, laisa lahu, mereka tidaklah mendapatkan min siyamihi, mereka tidak memperoleh dari siyamnya, dari puasanya, kecuali mereka hanya mendapatkan lapar dan haus. Jamaah, nilai ini tidak tampak di atas permukaan bumi, tapi begitu ruginya ketika usia kita 40 tahun, ketika usia kita 50 tahun, ketika usia kita 60 tahun menghadap Rabbul Izzah. Ternyata salat kita, ternyata puasa kita hanya tertulis sebagai puasa orang yang menahan lapar dan haus. Kenapa jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa ini terjadi? Padahal sudah diingatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini seharusnya menjadi perhatian untuk kita semua. Kita nggak sholat, kita nggak puasa, kita nggak zakat, kita nggak datang ke masjid, Allah nggak butuh kita. Allah nggak butuh sama kita. Allah kasih peluang Ramadan agar kita menjadi orang bertakwa, agar kita sadar kalau Dia Maha Kaya. Dia nggak butuh jemaah. Dia nggak butuh siapapun, karena Dia telah mulia dengan kedudukannya sebagai Rabbul Alamin. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW itu mengabarkan kepada kita dalam sebuah hadisnya. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Laisa siyam minal akli wa syurbi. Jamaah, Nabi mengingatkan ribuan tahun yang lalu, puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus. Puasa itu bukan menahan lapar dan haus. Bukan hanya menahan lapar dan haus. Ini ribuan tahun yang lalu beliau mengabarkannya. Beliau mengatakan, wa innamal siyam. Siyam itu minal lahwi war rafathi. Ramadan, puasa, bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi menahan anggota tubuh kita dari ujung kepala kita sampai ujung kaki kita. Menahan dari semua perbuatan-perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang tercela. Maka Ramadan seharusnya kita bukan kita di luar bulan Ramadan. Ramadan kita adalah kita yang baru. Kita yang baru membuka lembaran baru. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Bukan hanya menahan lapar, bukan hanya menahan haus, tapi menahan hati kita dari berbagai macam penyakit-penyakitnya. Menahan lisan kita dari berbicara yang sia-sia, dari berkata-kata
yang tidak berguna, menahan mata, menahan isi kepala kita, menahan tangan kita, menahan kaki kita. Ramadan jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan tidak ada manusia yang akan komplain kepada Allah besok di hari kiamat, ya Allah kenapa saya nggak dapat sesuatu? Karena apa jamaah? Kenapa tidak ada manusia yang akan komplain pada Allah ketika Allah menampakkan puasanya lapar dan haus? Gak ada manusia yang komplain besok di hari kiamat. Kenapa? Karena Nabi telah kasih tahu ribuan tahun yang lalu, keumuman manusia mereka tidak mendapatkan pahala dari puasanya kecuali mereka mendapatkan lapar dan haus. Dan tidak ada remedial jamaah saat telah berjumpa dengan Allah, maka Ramadan belum masuk, Ramadan belum dimulai. Mintalah pada Allah pertolongan, mintalah taufik pada Allah jamaah, agar hati ini sadar kalau kita adalah budaknya Allah, kalau kita ini adalah hambanya Allah, yang gak berhak untuk belagu, yang gak berhak untuk sombong. Kita semua budak Rabbul Izzah. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu atamani amalani ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ketemu dengan bulan Ramadan besok, jika kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertemu dengan satu bulan yang isinya adalah ampunan, maka jamaah bersyukurlah pada Allah jika Allah mentakdirkan kita bertemu dengan bulan Ramadan. Ketika Ramadan adalah bulan seperti bulan-bulan selain bulan Ramadan, maka itu adalah salah satu pertanda di antara tanda-tanda hati kita sakit. Ketika kita ketemu dengan bulan Ramadan dan tidak ada perubahan dalam hati kita, Ramadan seperti bulan-bulan selain Ramadan, maka itu salah satu indikasi hati kita punya penyakit. Karena Nabi kita, karena para sahabat, karena orang-orang saleh yang terdahulu yang diperkenankan oleh Allah ketemu Ramadan, mereka semua orang-orang yang tahu ketinggian dan kemuliaan bulan Ramadan, mereka bersyukur, mereka tambah maksimal dalam menjadi hambanya Allah. Bahkan hari demi hari Nabi kita Muhammad SAW meningkatkan kualitas ibadahnya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan adalah satu kesempatan yang berulang Allah berikan pada kita. Dan Ramadan juga
adalah salah satu alasan Allah menghukum kita. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ketika Nabi menaiki mimbar, kemudian Nabi berkata, amin, amin, amin. Maka para sahabat bertanya pada Nabi kita Muhammad SAW, ya Rasulullah, Anda mengucapkan 3 kali amin di saat Anda berada di mimbar. Apa yang menyebabkan Anda mengucapkannya? Maka Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, atani Jibril. Jibril datang bersamaan dengan dia ada di atas mimbar. Jibril tidak bisa dilihat saat itu kecuali oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Atani Jibril. Jibril berkata, rugi, celaka, binasa siapapun yang Allah izinkan ketemu Ramadan dan dia keluar Ramadan tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Berat Nabi mengatakan amin. Maka Ramadan jemaah akan jadi bumerang untuk kita ketika kita tidak diampuni dosanya di dalam bulan Ramadan. Bumerang karena Allah akan beralasan dengan Ramadan. Saya hadirkan Ramadan di sepanjang usia Anda. Berapa tahun? 30, 40. Kita ketemu dengan bulan Ramadan dan tidak ada dosa-dosa kita yang diampuni oleh Allah dengan sebab Ramadan. Maka tidak ada alasan kita tidak bisa berbicara karena Allah sudah kasih peluang harian, pekanan, tahunan berulang-ulang. Allah kasih peluang untuk kita. Di antara peluang terbesar Allah ampuni dosa kita ada di beberapa hari ke depan. Semoga Allah berikan taufik untuk kita. Semoga Allah berikan kesadaran untuk kita. Kalau kita akan pulang besok ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita harus punya bekal. Bekal yang dikatakan oleh Allahu Jalla Jalaluhu, fatazawwadu. Kalian harus punya bekal. Hidup ini harus punya bekal. Hidup yang sebentar di dunia sini kita harus punya bekal. Bagaimana ketika kita telah meninggalkan dunia ini? Maka Allah mengatakan fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. I'lamu, ketahuilah. Nabi mengatakan bekal terbaik manusia adalah takwa. Semoga Allah bimbing hati kita. Semoga Allah sadarkan kita kalau kita adalah budaknya Allah yang harus tunduk dan patuh pada Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.
الله أكبر الله